Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Benediktus Rahmantia Pramodita, biasa dipanggil Tio. Saya lulusan SMK Negeri 7 Semarang tahun 2023, jurusan KCIC. Sini saya akan memberikan tutorial mengenai perencanaan jembatan yang akan kita mulai yaitu pada tahap pertamanya yaitu tahap Google Earth ya teman-teman. Langkah pertama kita buka Google Earth-nya. Ini aplikasi Google Earth-nya bisa diunduh secara gratis melalui Google Chrome. Dan proses instalasinya juga gampang ya teman-teman. Nah, setelah kalian membuka Google Earth, langkah pertama yang kalian harus lakukan adalah kalian klik Tools, lalu Option, lalu pastikan Show Lat or Long-nya itu menggunakan Projection Universal Transverse Mercator ya teman-teman. Lalu kalian apply, lalu oke. Nah, ketika sudah melakukan settingan awal tersebut, kalian bisa menentukan lokasi dari jembatan kalian. Di sini saya ingin membuat atau merencanakan jembatan di yang berada di atas sungai ya. Jadi menghubungkan dua jalan yang terpisah oleh karena halangan yaitu berupa aliran sungai. Nah, teman-teman sebenarnya tadi saya sudah mencari-cari lokasi untuk perencanaan jembatan saya ini. Coba saya buka dulu. Nah, ini dia. Ya, di sini ada 6 titik ya, teman-teman. Ini ada titik awal. Ini ada titik akhir. Oke. Lalu di sini ada 4 titik lainnya ya, teman-teman. Ini fungsinya untuk apa ya? Kalau misalkan titik awal sama titik akhir kan jelas ya. Berarti ini permulaan dari jembatan kita dan ini akhirnya gitu kan. Tapi yang 4 ini apa? 4 ini adalah acuan koordinat, teman-teman. Nah, mungkin nanti saya jelaskan saja bagaimana cara membuat 4 titik ini dan fungsinya untuk apa ya, teman-teman. Selanjutnya kita lanjut dulu ke tinjauan atau latar belakang saya memilih lokasi ini ya, teman-teman. Nah, sini kan sederhananya saya memilih lokasi ini adalah di sini ada 2 wilayah ya. Kita misalkan ini wilayah A, ini wilayah B. Nah, kedua wilayah ini terpisah oleh karena aliran sungai ya, teman-teman. Bisa kita lihat ada aliran sungai yang panjang membelah kedua wilayah ini. Nah, alasan saya membuat jembatan di sini adalah agar mempermudah akses dari masyarakat di kedua wilayah jika ingin menyeberang ke wilayah seberangnya. Begitu alasan mudahnya ya. Jadi masyarakat tidak perlu lagi, misalkan masyarakat yang tinggal di daerah sini. Kalau misalkan mau menyeberang masa harus menempuh jauh lagi ya. Kan dipermudah bisa kan ya dengan membangun sebuah jembatan ya. Jadi itulah alasan saya mengapa saya meninjau lokasi ini cocok untuk dibangun sebuah jembatan oleh karena faktor akses untuk masyarakat ya teman-teman. Nah, sebenarnya tinjauan atau latar belakang pembangunan sebuah jembatan bukan hanya soal itu ya, bukan hanya soal akses, mungkin ada latar belakang lainnya, contohnya aja sebagai ikon dari suatu kota dan mempermudah perekonomian, lalu banyak lagi deh teman-teman, bisa dicari-cari nanti latar belakang lainnya. Mungkin teman-teman nanti juga bisa menentukan atau mencari sendiri ya latar belakang dari perencanaan pembangunan jembatan di lokasinya teman-teman masing-masing. Sekarang kita lanjut ya teman-teman. Mungkin kita hapus dulu aja titik-titiknya. Kita hapus-hapus dulu biar teman-teman tahu bagaimana saya dari awal membuat titik-titik ini. Ya. Oh, baterai saya mau habis ya. Nggak apa, bisa kok. Ya. Pertama, kita klik temporary place ya teman-teman, lalu klik kanan.
lalu add, lalu place mark. Kita namai place mark ini sebagai titik awal. Oke, loh kok hilang? Sebentar. Oh, maaf, salah ya. Maaf ya, maaf. Jadi kita ulang lagi, add place mark, kita taruh dulu ya kalau titik awalnya, lalu kita namai dengan nama titik awal. Oke. Kemudian kita adjust sedikit lagi teman-teman. Adjust ya ini. Lalu kita namai lagi place mark lagi sebagai titik akhir. Mungkin di daerah sini aja. Oke. Titik akhir. Nah, untuk koordinat titik awal dan titik akhirnya ini, teman-teman kalian harus punya backup ya, supaya nanti kalau ada apa-apa, bisa dengan mudah menemukan lokasi kalian kembali ya. Jadi jangan sampai hilang ya koordinat ini. Nah, setelah kita menentukan titik awal dan titik akhirnya, langkah selanjutnya adalah kita menentukan acuan titik ya. Nah, acuan titik ini sebisa mungkin genap ya teman-teman. Dalam arti genap itu adalah bulat ya. Contoh, saya buat lagi ya. Ini maaf, add place mark lagi, lalu saya namai TB sebagai titik bantu ya, singkatan dari titik bantu, TB1. Nah, di sini saya mau bulatkan aja. Jadi ini saya bulatkan 2 angka di depan koma. Jadi ini jadi 80. Ya, yang ini jadi mungkin 700 ya. Kita coba dulu aja. Satu. Terlalu dekat dengan titik awal ya, kita cobakan di tengah-tengah aja. Jadi ini jadi 100, yang ini jadi 50 saja mungkin. Oke. Nah, sudah ya, ini TB1 udah jadi 2 angka di depannya itu bulat ya, jadi kayak 00 atau 10 atau 20 atau 30, yang ini sama 50 atau 60 atau 70 ya, gitu. Nah, karena skala pada jembatan ini rentangnya pendek ya teman-teman, tidak panjang seperti jalan, maka jarak antara TB1, TB2, TB3, dan TB4 itu 100 ya teman-teman. Maaf, 10 meter ya teman-teman saya buat ya. Karena kalau misalkan 100 itu terlalu besar ya skalanya. Jadi saya buat jaraknya itu antar TB itu 10 saja. Tadi kan 1000 berarti jadi 1010 ini TB2 1010, yang ini berarti tetap ya, karena Esting tuh anggap aja X-nya berarti Northing itu Y-nya, karena ini Y-nya tetap berarti Y-nya tetap 50. Jadi oke, TB2. Lalu kita buat TB3. Kita buat TB3 dengan jarak dari TB1 itu 10 meter. Jadi sini TB1 Y-nya dikurangi 10 jadi 40. Yang ini tetap ya, karena X-nya tidak geser dari TB1 jadi tetap 1000. Kita namai TB3. Lalu kita oke. Nah, kita buat satu lagi titik koordinat acuannya. Ini berarti geser 10 meter ke bawah, berarti X-nya tambah 10, Y-nya kurangi 10. Kita namai TB4. Oke. Jadi jarak antara TB1, TB2, TB3, TB4 itu masing-masing 10 meter ya teman-teman. Gitu. Dan ini posisinya tidak harus di tengah-tengah titik awal atau titik akhir ya teman-teman. Mungkin bisa di dekat sini, di dekat sini,
atau di mana ya, yang penting di sekitar area titik O sampai titik R aja biar kelihatan. Jadi fungsi dari keempat titik ini adalah sebagai acuan koordinat ya teman-teman, nanti ditampilkan untuk grid kalian pada gambar kerja. Nanti deh coba kita tinjau lagi di tahap selanjutnya saja mungkin ya, biar kalian paham. Nah, setelah ini jadi ya teman-teman, kalian save ya. Save. Kalian save dengan cara klik temporary place, lalu save place as, lalu simpan lokasinya. Di sini saya akan membuat folder yaitu mungkin tugas besar jembatan. Oke. Oh, maaf ya salah. Dibuat new folder aja ya. Folder tugas besar jembatan. Jembatan. Klik. Oke, kita namai ini, saya simpan di folder Google Earth dalam kurung KMZ ya sebagai formatnya. Klik lalu simpan lokasi. Oke, save. Sudah ya teman-teman. Mungkin bisa kita keluar. Discard aja nggak apa-apa ya. Lalu kalian buka tadi foldernya tugas besar, salah. Jembatan Google Earth. Nah, buka. Coba deh. Ya, sudah tersave ya teman-teman. Nah, setelah langkah ini, nanti kita lanjut ke tahap global mapper. Ditunggu ya teman-teman.